你们准备好了吗？你们的机会只有一次。我们已经准备好。海神斗罗果然可怕，连武魂都尚未使出，但却不足以压制住一位99级的绝世斗罗。杀神领域，呀！杀神领域，八蛛魂骨。Setelah berhasil mengalahkan 7 penjaga pilar suci di Pulau Dewa Laut, di ujian terakhir kali ini, para monster Shrek harus berusaha untuk menahan serangan dari Bosaishi Douluo dengan level 99, sekaligus orang terkuat di Pulau Dewa Laut. Bahkan kali ini, keadaan makin diperparah dengan ketidakikutsertaannya Zhuking dalam ujian kali ini. Dengan begini, strategi pertarungan individu mereka pun pasti menjadi lemah, karena mereka tak bisa menggunakan teknik gabungan Zhuking dan Dai Mubai. Padahal Zhuking sendiri, sudah berhasil menyerap cincin roh ke-8-nya. Sudah pasti, dengan adanya cincin roh tersebut, pasti akan sangat membantu. Dan demi menutupi kelemahan dari timnya, Dai Mubai sebagai ketua kelompok pun memutuskan, untuk pergi mengambil cincin roh ke-8. Sayangnya keputusan itu ditolak oleh Tang San. Tang San ingin, setiap anggota monster Shrek, mendapatkan cincin roh terbaik, yang berasal dari hadiah ujian Dewa Laut. Tapi bagi Dai Mubai, itu semua tidaklah penting, dibandingkan dengan nyawa teman-temannya. Saat itu Mubai berpikir, tidak ada gunanya menahan diri, kalau nyawa merekalah yang akan jadi taruhan. Sementara di lain tempat, Qian Rensu pun telah bersiap untuk melanjutkan ujian ketujuhnya. Saat itu, Rensu diminta oleh kakeknya, untuk mencabut pedang malaikat, yang ada di tengah lingkaran suci. Sementara Tang San dan para monster Shrek lainnya, mereka pun diantar ke lokasi ujian, oleh sekawanan hiu putih, yang dipimpin oleh Xiaobai. Sesaat setelah menurunkan Tang San dan teman-temannya, Xiaobai pun langsung bergegas pergi, karena takut terkena dampak dari kekuatan Bosaishi. 你们准备好了吗？你们的机会只有一次。我们已经准备好。无关人等在一旁观战，考核马上开始。 Setelah memisahkan Zhuking dan Chen Xiang, ujian mereka pun langsung dimulai. Saat itu, Tang San meminta pada teman-temannya, untuk terbang ke segala arah dengan niat untuk mengulur waktu. Sedang terbang dengan niat mengulur waktu. Tiba-tiba, muncul pusaran besar di berbagai tempat, yang langsung menarik Tang San dan teman-temannya.
连武魂都尚未使出，但却不足以压制住一位99级的绝世斗罗。杀神领域。 Melihat teman-temannya yang telah terjebak oleh teknik yang dikeluarkan oleh Bosaishi, Tang San pun langsung menggunakan domain neraka Asura dan mata iblis ungu secara bersamaan untuk membebaskan teman-temannya. Setelah membebaskan teman-temannya, Tang San langsung menyuruh mereka untuk terbang sejauh mungkin. Sementara dia sendiri akan mencoba menahan serangan dari Bosaishi, karena syarat ujian kali ini adalah waktu. Dan asalkan ada salah satu dari mereka yang selamat, mereka akan dinyatakan lulus dalam ujian kali ini. Sementara ketujuh Douluo penjaga pilar suci yang menyaksikan pertarungan antara Tang San dan Bosaishi, mereka pun langsung memuji kekuatan Tang San yang sangat menakutkan. Hal itu mengingatkan mereka pada kakek buyut Tang San, yang juga memiliki martial soul yang sama. Tapi yang berbeda saat ini, palu Haotian milik Tang San tidak memiliki cincin roh, beda dengan kakek buyutnya, yang juga pernah mengacaukan Pulau Dewa Laut. Bahkan saat itu, Bosaishi pun mengakui kekuatan yang Tang San miliki. Melihat Bosaishi yang tampak diam, Tang San pun berniat untuk terbang menjauh, untuk kembali mengulur waktu. Namun saat itu, Bosaishi langsung menyerang Tang San dengan bilah cahaya kuning keemasan, yang nampak sangat tajam. Saking kuatnya Bosaishi, ia terlihat tidak bertarung dengan serius, namun sudah membuat Tang San sangat kewalahan. Bahkan Tang San yang melakukan serangan, malah dia sendirilah yang terpental jauh. Padahal saat itu, Bosaishi sama sekali tidak menggunakan serangan terkuatnya, namun Tang San harus menahan serangan itu dengan semua kekuatan yang ia miliki. Sementara Bosaishi yang menyadari Tang San hanya mengulur waktu. Ia pun berniat untuk mengakhiri ujian tersebut, dengan cara mengakhiri hidup Tang San. Terlihat saat itu, Tang San yang sudah menyerang dengan kekuatan penuh, namun serangan itu malah dihentikan oleh Bosaishi dengan mudahnya. Melihat kengerian dari pertahanan yang dimiliki Bosaishi, Tang San pun kembali terbang menjauh. Namun hanya dengan satu telunjuk dari Bosaishi, Tang San pun langsung dibuat tak berdaya. Saat ini, Tang San yang terhempas ke dalam laut pun langsung menahan nafas untuk menyembunyikan keberadaannya agar bisa terus mengulur waktu. Saat itu, Tang San berusaha memikirkan cara untuk mengalahkan Bosaishi. Setelah berpikir panjang, Tang San pun memutuskan untuk menggunakan sebuah jurus rahasia yang akan dibahas di episode mendatang.